Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Monggo pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam situasi seperti ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi keselamatan seluruh keluarga kita. Anak-anak kita masih sehat, keluarga BEM PKK Teguhan alhamdulillah juga sehat. Yang kedua, salam serta sholawat kita aturkan kepada Nabi kita alaihi wasallam yang senantiasa akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Ibu bapak yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah siangnya ini yang luar biasa, event yang sebenarnya sudah ditunggu-tunggu lama oleh orang tua, oleh ayah bunda di rumah, karena memang ini adalah situasi yang baru, kondisi yang baru, di mana kita belum punya ilmu sebelumnya, gitu. Jadi kebiasaan yang dulu mungkin pagi hari kita mengantar anak pergi ke sekolah, kita berjumpa lagi dengan mereka di sore atau di siang hari tanpa kita tahu apa aktivitas anak-anak kita di sekolah. Sebagian juga ada yang sudah paham. Nah, saat ini pengasuhan atau pendampingan anak itu menjadi hampir 98% menjadi tanggung jawab kembali ke orang tua. Saya pikir ini membutuhkan senjata baru, membutuhkan ilmu-ilmu baru. Sepelenya begini, biasanya pagi itu ibu-ibu di rumah hanya nyun sewu cukup membersihkan rumah dan memasak. Sekarang punya tanggung jawab untuk mendampingi anak-anak. Itu kalau kita tidak punya ilmunya, pasti yang keluar adalah emosi, kemerungsung, ngamuan gitu ya. Untuk itu Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini nanti kita hadirkan narasumber kita, Bu Umi Hani Eprilia. Beliau adalah dosen PG PAUD UMS, dosen Stikes Aisyah, dan juga praktisi psikolog anak. Semoga dengan hadirnya beliau akan menambah amunisi Bapak Ibu semua untuk tetap bahagia mendampingi anak-anak di rumah, ya, seperti kita pada siang hari ini. Dan kembali pada hal ilmu itu tadi, jadi hal apapun yang akan kita hadapi memang butuh ilmu. Mengatasi masalah di dunia butuh ilmu, menyelamatkan diri untuk sampai di akhirat juga butuh ilmu. Jadi mendampingi anak sudah sewajarnya juga butuh ilmu. Monggo selamat belajar di siang hari ini, selamat menyerap apapun yang akan disampaikan oleh Bu Lia nanti, dan tidak usah sungkan-sungkan untuk menanyakan atau sharing di sini, karena ini forumnya kita semua, forumnya Bapak Ibu, dipersembahkan oleh sekolah untuk panjenengan semua. Jadi biar tidak asal-asalan nanti mendampingi anak-anaknya. Begitu mungkin, kalau saya tambah panjang dan lama nanti seperti coki-coki, nggih, panjang dan lama begitu. Ini kita akhiri dulu, salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ayah bunda, terima kasih Bunda Wim. Bunda, bahwa sebenarnya anak-anak juga ngalami stres loh, nggak cuma kita, orang tua juga ngalami stres, stresnya double-double, begitu. Dan anak-anak juga, dan biasanya guru juga kok datang, terus siapin dari malam sudah disiapkan, mungkin di beberapa hari sudah disiapkan materinya, bahannya, dan sebagainya ya. Tapi ternyata pas ada hari H, mungkin ada sesuatu, tapi sudah siap guru-guru kita gitu. Nah, setelah ngajar ya sudah ada evaluasi, bekal observasinya, penilaian anak-anak, mungkin tambahan pekerjaan rumah yang harus dibawa pulang begitu. Tapi selesai tuntas. Nah, guru-guru juga ngalami hal yang sama, beliau-beliau harus punya kuota, beliau-beliau juga sedih, waduh ini anak kenapa nggak pernah ngirim ya gitu. Itu juga kepikiran gitu kan, mau dikasih nilai nggak ada nilainya. Kalau nggak dikasih nilai, yo mesake banget, saya harus gimana begitu.
Dan sekolah kita termasuk sekolah yang luar biasa karena sudah ada apa ya, sudah ada kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Tidak harus, kan ada beberapa sekolah ya ayah bunda yang mungkin saya bisa sampaikan. Jadi ada beberapa sekolah yang harus mengumpulkan juga, mengumpulkannya di saat itu juga. Di apa sampai jam 12 siang ya ngumpulkannya di jam pertama ini. Jadi ada saja yang kemudian orang tua yang sangat stres. Kenapa? Karena dia harus kerja. HP cuma satu atau HP dua ayah sama ibu, tetapi anak-anak ini di rumah, bapak ibunya kerja. Jadi rumah cuma dibawain bekal HP Nokia lama misalnya, yang lama yang cuma untuk komunikasi gitu. Nah ini juga jadi permasalahan sendiri buat ini orang tua begitu ya. Tapi memang inilah fenomena yang terjadi di semua lini, di semua masyarakat, bahkan tidak hanya Indonesia. Jadi kalau bisa saya sampaikan, memang sih beberapa teman-teman dosen yang sekolah di luar negeri itu putrinya sudah masuk di 1 minggu setelah Lebaran Idul Fitri. Jadi ketika memang kita ini mengalami sekarang belum masuk atau ada dan sebagainya itu sangat membantu sebenarnya kita orang tua. Tetapi sisi lain orang tua juga bingung. Jadi intinya adalah sebenarnya tidak ada emosi yang saat ini tidak terganggu begitulah ya. Ada yang bapak yang menyerahkan semuanya ke ibu, ada yang ibu, alah bu pak aku sip-sipan malam pagi siang gitu, bapak aja gitu. Ada yang sama-sama udahlah sama guru les gitu. Ada juga yang kemudian ya sudahlah sesempatnya orang tua. Nah ini juga sangat pengaruh gitu, sangat pengaruh. Kenapa anak-anak merasa ditemani atau tidak begitu? Karena saya ngalami betul ketika saya ngalami jantung saya kambuh gitu ya, bukan kambuh mungkin agak kerasa nggak enak begitu. Kemudian di sisi lain saya ngalami rasa tidak nyaman, misalnya kecapean, masuk angin, karena gigi saya ini berkali-kali ciuman sama aspal gitu ya. Jadi kemudian harus dioperasi, saya tidak operasi sejak bulan Februari itu. Nah yang muncul adalah yang sebenarnya rasa pusing, tidak nyaman gitu. Jadi ini yang dialami oleh semua orang tua. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan coba to the point untuk beberapa hal, sekalipun nanti slide-nya ada sekian, tetapi nanti saya sambil berlari. Yang saya inginkan adalah ayah bunda, bapak ibu semua berkenan untuk diskusi bersama-sama dan kita akan sama-sama memecahkan masalah bersama dengan guru, karena anak-anak ini milik kita memang, tetapi bagaimanapun tidak bisa sendirian, sama sekali nggak bisa sendirian. Termasuk pengasuhan ketika kita bekerja, kita titipkan kepada orang tua atau kepada tetangga begitu, nggak bisa sendirian. Apalagi ini sekolahan. Seperti itu. Usaha-usaha sekolah, mimpi kakak teguhan untuk care ke anak sampai beberapa tugas, itu menjadi sebuah kewajiban guru. Dan beliau-beliau sudah mikir, bahkan mungkin ada yang sampai ngimpi. Saya sampai beberapa curhat guru ya di daerah Sragen, Solo Raya lah begitu. Ini juga hampir sama, istrinya cerita bahwa suaminya ini sempat mengigau. Jadi karena dia bikin video atau dia berusaha menuangkan apa yang dipikirkannya ke dalam sebuah kertas atau dalam sebuah instruksi sehingga anak-anak nyaman mengikutinya, tidak gampang gitu. Sampai ke bawah mimpi. Dan melindur gitu ya, seperti ngajari anak-anak sambil di video gitu. Itu fenomena yang luar biasa. Perhatikan curhatan-curhatan di Facebook, curhatan di Instagram gitu. Kata teman-teman, saya nggak aktif untuk melihat-lihat seperti itu. Nah ini fenomena, bahkan ternyata yang stres itu nggak hanya kita sebagai orang tua, tapi juga guru-gurunya juga. Begitu. Oke. Mohon maaf ini saya dari tadi mencoba untuk buka linknya
materi saya nggak bisa, tapi ini insya Allah bisa. Oke, ayah ibu, anak-anak dengan berbagai emosi, terutama kelas 1 sampai kelas 3, mereka ini emosinya masih apa adanya. Bahkan mereka ini sering bisa menahan atau tidak berani nangis karena takut sama orang tua. Kemudian takut dengan sesuatu hal yang dia tidak inginkan begitu. Nah, ayah ibu bisa perhatikan yang ini. Nanti ekspresi yang dimunculkan anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 itu ekspresi-ekspresi yang apa adanya dan mereka memilih untuk menurut daripada dimarahi. Itu sebenarnya anak-anak. Seperti itu. Nah, apakah kemudian ini menjadi hal yang baik buat anak-anak? Nah, kita nanti juga akan bahas itu. Kemudian, apakah kemudian gaya kita untuk melakukan yang terbaik buat anak-anak, apakah juga yang terbaik? Misalnya ngomong, nanti kalau kamu nggak ngerjakan, kamu nggak naik kelas loh. Nanti kalau kamu nggak ikuti maunya gurumu, nanti kamu nggak naik kelas loh. Atau, kok tak ada gurumu ya? Tak foto. Jadi ini juga bagian dari pilihan bahasa di mana ibu itu berperan atau orang sebagai preman atau berperan sebagai orang tua. Nah, ini juga yang menjadi pilihan orang tua gitu ya, bersikap. Karena kita sendiri pasti, mohon maaf, kita sebagai orang tua, itu gurunya ngomong kasar, kita juga sangat tersinggung. Itu yang pasti. Jadi misalnya ngomong kasar, anaknya cerita, kadang-kadang anak-anak cerita juga dengan bahasanya dia gitu ya. Dengan bahasanya dia melakukan sesuatu, dengan bahasanya dia memperkirakan sesuatu, dengan pilihan bahasa yang sesuai dengan emosinya pada saat itu. Kalau dia kecewa, ya kecewa. Kalau anak ini kemudian terbiasa dengan orang tua yang tidak langsung percaya, tapi care, dia akan bilang, mama jangan marah dulu ya. Tadi aku salah gini loh katanya. Dan ini juga bagian dari yang kadang dia ngerti kok kalau dia salah, tapi dia milih untuk tidak mengatakan atau tidak melakukan, malah justru semacam itu. Anak 1 bertransisi antara PAUD dengan SD. Hanya guru SD kelas 1 di beliau-beliau minggu 1 bulan pertama tuh sudah siap dengan segala mental, ada anak nangis, ada yang ngompol, ada yang macam-macam gitu. Nah ya sekarang itu tidak ngalami, tapi bingung bagaimana membahasakan anak ini tidak kenal dengan gurunya, belum dekat dengan gurunya, tapi kompetensi tuntutan dari negara, tuntutan dari pendidikan ini harus diselesaikan. Nah gitu. Kalau kita jadi orang tua, tanya apa? Baju pada hari H sudah ada, makan pagi, siang, sore udah ada. Anak dia main, tapi jangan kemana-mana lah. Ini daringnya belum selesai dan sebagainya. Guru juga begitu. Setiap sekolahan punya kompetensi yang harus dikejar dan dipenuhi supaya anak-anak ini lulus dari sekolahnya menjadi anak-anak yang di atas standar, bukan hanya sekedar standar. Begitu. Bahkan sebenarnya strategi-strategi yang dilakukan MIM Keteguhan sudah sangat luar biasa. Guru-gurunya ngasih kesempatan 1 minggu ke depan untuk melakukan ini. Nah, sekarang tinggal kita, ayah bunda, tinggal kita apakah kita termasuk orang tua yang bisa care dengan kondisi anak-anak kita atau tidak gitu. Oke. Terlihat nggih ayah bunda? Bunda Win kelihatan nggih Bunda Win? Bunda siapa nih? Bunda Erma? Lihat, oh ya. Oke. Udah kelihatan? Oke. Saya akan langsung saja. Di situ ada anak-anak pengertian emosi dan sebagainya lama ya. Saya sampaikan di sini bahwa ternyata anak-anak dengan segala emosinya dia sangat mudah berubah. Itu anak-anak sangat mudah berubah. Kemudian di emosi anak-anak sendiri itu ada marah, senyum, sedih, malu, ketawa atau tangis, yang itu. Rata-rata di SD MI kelas kita tentu. Nah, konsep gitu. Ya memang semacam itu gitu.
yang kita alami semuanya. Gitu. Jadi Delia, halo? Ya? Ini belum terlihat. Ya? Slide-nya belum. Oh, belum terlihat. Iya. Bisa kok. Gue kali anak-anak juga sama tuh. Kan masih Selasa, kan masih Senin, kan sih besok Rabu mah gitu ya. Padahal udah orang tuanya sudah sering menyampaikan hal-hal yang semacam itu gitu. Nah ini menjadi bagian dari serba salahnya orang tua gitu. Oke ya Bunda, ada beberapa hal yang berubah selama masa-masa pandemi dan kita sekolah dengan daring. Pertama adalah perubahan waktu. Ya, aktivitas di rumah tentu tidak sama dengan di sekolah, karena ketika di sekolah jadwalnya sudah pasti, saya sudah sampaikan ya, habitnya atau kebiasaan-kebiasaannya sudah pasti. Anak-anak juga lebih stres sih, apalagi mahasiswa. Itu kadang juga saya bilang, kok nggak ada apa-apa di sekolah kampus, ngapain ke kampus gitu. Saya sering menanyakan itu pada mereka. Kalau beda kalau mereka skripsi dan sebagainya ya, dan mereka dekat gitu, biasanya masih dikasih kesempatan. Alasannya sepele ya Bunda, karena kalau di rumah saya nggak dapat sangu, bayangin ampun. Jadi seringkali yang muncul begitu, karena saya ngajar di beberapa universitas, jadi teman-teman juga, dan di sini juga ada anak-anak kos. Tapi kalau beberapa yang saya tahu ya, karena memang betul-betul mereka butuh yang dekat, dan kalau ngurus ujian, ngurus praktikum jauh lebih gampang. Semacam itu. Padahal orang tuanya mikir sangu itu dibuat beli kuota. Nah ini nggak nyambung, nggak bakalan kita merengek-rengek kepada anak untuk ngerti lah, gitu, nggak bakal ngerti-ngerti. Gitu. Taunya uang jajannya dikurangi gitu ya. Nah semacam itu. Ada perubahan waktu ya. Biasanya anak-anak kalau di rumah ya libur. Ini kenapa tugas lagi? Saya bilang ini bukan tugas, ini sekolah yang harus kalian kerjakan. Dan kalau bisa hari ini ya, gitulah. Saya sendiri kadang tidak konsisten karena saya pulang malam dan sebagainya. Yang kedua adalah perubahan tempat, Ayah Bunda. Perubahan tempat di sekolah, tempat belajar sudah dirancang sedemikian rupa sehingga nyaman untuk belajar. Sedangkan di rumah kondisi demikian tidak mudah diciptakan. Jadi kalau kecuali ya, kalau ideal tuh masuk kamar masing, tidak tergoda untuk rebahan di di kasur, karena memang itu sudah desain untuk belajar gitu. Tapi tidak pada semua keluarga. Jadi kan ada beberapa keluarga yang memilih ruang musola digunakan untuk belajar. Jadi kalau memang waktunya belajar ngerjain daring, tidak boleh keluar dari situ sebelum selesai. Nah, itu ada sih tipe begitu. Tapi kayak saya sendiri, saya angkat tangan deh. Nanti saya malah berantem terus sama anak-anak. Jadi saya memang memilih untuk mereka di kamar tengah. Bun, ini jenuh di lantai 3 ya boleh. Kadang-kadang kayak tadi hari ini yang kelas 6 SD harus mengumpulkan berkas-berkas portofolio. Saya sudah warning sejak hari Selasa dulu itu. Rabu saya warning lagi, Kamis saya warning lagi. Akhirnya mau nggak mau si abang kakaknya yang menyelesaikan tadi malam bareng-bareng, diajari, didampingi. Tadi pagi dia masih ngerjakan dan saya sama sekali nggak bantu karena dia sudah kelas 6 dan saya sudah warning dan sudah kesepakatan. Ya cuman si abang bantuin ada di situ, tapi ada sebuah peduli lah antar saudara, tapi dia jadi tahu ya masih Selasa tidak satu ya. Kalau tempatnya mana? Yang ketiga perubahan struktur. Sekolah mempunyai struktur khusus, kurikulum, ada jadwal, kegiatan. Ayah bunda guru tuh punya silabus, rencana belajar harian ya, bulanan, mingguan, sistem evaluasi yang jelas. Sekarang tetap masuk guru, bagaimana caranya ya, saya sudah tidak subjektif, apa yang bisa saya lakukan, semacam itu. Jadi semacam itu. Kemudian kalau anak SMP sama SMA kebanyakan ya tidak terlalu sulit, mereka natif banget digitalnya sehingga mudah sekali belajar menyesuaikan dengan model belajar semacam ini. Lah anak-anak SD MI ini yang sulit kita dampingi karena emang mereka itu ya masih kecil dan halo, saya dengar nggak? Halo,
Halo Oh, nggak Bunda. denger ya? Halo Oh Bunda. nggih, tapi dengar nggih saya tapi saya dengar nggih saya menyampaikan nggih. Iya, cukup jelas Bunda. Oh iya. Monggo dilanjutkan Oh Bunda. nggih. Nggih. Karena saya kan lebih ke mata apa itu lihat slide. Jadi saya tidak ngelihat ekspresi Bapak Ibu semuanya sementara untuk lihat slide. Oke, saya lanjutkan apa ini Jimit-nya. Oke, kemudian tadi perubahan struktur, sekarang yang perubahan resource. Ada perubahan sumber belajar anak-anak. Biasanya guru menjadi sumber belajar, buku jadi sumber belajar. Nah, karena kita termasuk sekolah yang pakai sistem blended ya, pakai sistem yang di mix. Jadi anak-anak juga sering keluar. Saya sering lihat tuh anak-anak di Kateguhan keluar, ngamati tanaman, ngamati rumput. Kemudian ya seperti itu. Kemudian kan seringkali percobaan kecambah, ya itu bagian dari model blended Bapak Ibu. Jadi bukan karena gurunya kurang kerjaan atau mungkin anak-anaknya mungkin di sekolah nggak nurut sehingga dikasih hukuman, nggak juga. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua paham dengan kondisi ini. Oke, yang kelima adalah memberi waktu kepada diri sendiri. Halo Bapak Ibu, kita juga butuh me time ya. Kita juga butuh me time. Me time masing-masing, me time yang me time sebenarnya anak suaminya atau sama istrinya sudah senang lagi nongkrong bareng atau lagi di tengah-tengah ngapa, dia sendirian tuh sudah me time buat beliau. Saya belajar dari apa itu ya, ketika kamu nyuci, menyelesaikan pekerjaan, kamu nikmati, kamu kelas, kamu dialog dirimu sendiri tuh. Abah saya modelnya gitu, jadi memang tidak ada waktu khusus gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya masih ngajak itu ya anak tertentu yang saya ajak ke kafe mana misalnya yang khusus lah untuk muslim, memang khusus yang dia mau, atau saya ajak mereka kemana, atau cukup kok di lantai 3 kemudian bikin teh sama-sama. Me time. Kalau yang me time betul namanya juga me itu sendiri ya, saya waktuku sendiri. Saya kadang tetap kita sebagai orang tua butuh me time. Ada beberapa trik me time yang bisa diberikan kita lakukan, maksud saya itu contohnya relaksasi. Jadi relaksasi itu jangan kebayang 1 jam kayak hipnoterapi, gendam atau hipnotis gitu. Bapak Ibu cukup ketika tidak sanggup punya waktu banyak begitu ya. Karena saya juga pernah ngalami punya balita 3 orang ya, si abang waktu itu 4,5 tahun, si adik 2 tahun lebih dikit, dan adiknya lagi baru lahir. Saya pernah ngalami itu sehingga saya tidak punya waktu, dan itu cenderung cepat marah. Sehingga yang saya pilih adalah saya kadang di dapur duduk sebentar, melepaskan. Saya butuh waktu cuma 5 menit, 2 menit untuk nafas panjang. Saya nafas panjang, saya simpan dalam perut, saya tahan, kemudian saya keluarkan. Dan saya bayangkan apa yang saya keluarkan itu sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menyebalkan, sesuatu yang nggak enak, nggak nyaman, capek, lesu, letih gitu. Termasuk me time-nya orang sudah sholat. Jadi ada beberapa teknik untuk mengatasi stroke gitu ya. Penyakit stroke adalah dengan PAS, PAZ ya, apa itu? Pengobatan akhir zaman. Itu berhasil ya, banyak sekali yang tertolong. Beberapa ini juga saya alami di teman-teman yang alami stroke, itu dengan cara terapinya sholat, gerakan sholat yang benar sesuai dengan sunnah Rasul. Bagaimana posisi tangan? Jadi tangan laki dan perempuan kan tidak ada yang mingkup atau mengembang antara laki dan perempuan berbeda. Enggak, Rasulullah bilang itu ikuti apa yang saya lakukan. Kemudian bagaimana ketika sujud itu kening, tidak boleh terhindar apapun, langsung kena ke tempat sujud. Itu juga bagian-bagiannya harus diperhatikan tuh Bapak Ibu. Termasuk kaki tumit itu berposisi jinjit, itu juga ternyata ngaruh. Coba Bapak Ibu posisi kakinya itu biasa, nggak benggang, nggak miring gitu, kemudian jinjit dikit, kemudian sujud posisinya betul. Lakukan itu beberapa saat sambil betul-betul
membaca doanya dengan memahami artinya pelan-pelan. Semacam itu. Nanti panjenengan ketika duduk itu merasakan yang lain, apalagi dilakukannya setiap saat gitu ya. Dan setiap hari. Nah, ini juga sangat ngaruh. Termasuk ketika kita yang sakit beberapa hal, termasuk sering emosi dan sebagainya, itu sujudnya juga perlu diperbaiki. Nah, ini yang semacam itu termasuk me time. Oke, selanjutnya ayah ibu, karena saya memang kepingin bapak ibu semua kita saling diskusi, karena masing-masing anak kalau di psikologi masing-masing, kalau pribadi saya anak-anak itu unik, gak bisa kemudian dibikin resep atau tips semuanya pakai itu semua, nggak bisa. Jadi pasti saya akan nanya nanti urutan usia, kemudian kecenderungan emosi dan sebagainya, karena saya nggak bawa buku konselor ya. Kalau buku konseling di sekolah kan mungkin ada data yang sudah saya simpan. Tidak perlu menuntut diri sendiri menjadi sempurna, itu yang pasti. Jangan sampai kita sebagai orang tua kepingin anaknya sempurna di mata gurunya atau di mata kita sendiri. Justru kita perlu cukup mengkomunikasikan bahwa ini sudah usaha bapak ibu guru anaknya dan saya mencoba untuk membantu gitu, tetapi nanti di nomor sekian dia sudah tertidur malam ini, hari ini misalnya. Nah, kebetulan saya lupa, jelasin aja. Saya pikir itu guru-guru tidak bermasalah, asalkan itu karena yang dinilai adalah responnya. Respon anak ini sudah mau melakukan, respon anak ini sudah mau mencoba melakukan sesuatu dan mengerjakan, itu sudah sangat luar biasa. Gitu. Jadi ketika anak tidak dapat menyelesaikan tugasnya, bahkan mungkin anak di saat tertentu tidak mau belajar gitu, itu saya sampaikan sekali lagi bahwa itu bukan murni kesalahan bapak ibu dan bukan kesalahan gurunya, karena anak ini memang berbeda dari sekian tadi yang sudah saya sampaikan. Perubahan tadi luar biasa, berubah itu kurikulum, suasana, dia mau mingser, mau heboh, lihat temannya duduk dia nggak jadi lagi, lihat matanya gurunya duduk gitu. Duduk urusan. Nah, kalau di rumah siapa yang takut gitu, bapak ibunya kalau marah ya ngamuk, aku enggak gitu. Jadi seringkali serba salah gitu. Padahal kalau kita emosi, halo ayah ibu, emosi 5 menit saja kita stres, masih kemutan 6 jam berikutnya sel tubuh, organ tubuh kita alami kerusakan setelah kejadian itu. 5 menit loh, nggak lebih-lebih, apalagi kalau bertikel-tikel itu 5 menitnya. Jadi ketika sudah musim daringnya, ayo bangun, ini loh sudah 8, sudah begini gitu. Kan ada beberapa sekolah setiap hari memang itu tugasnya dikasihkan. Belum lagi portofolio yang harus kami selesaikan gitu ya. Nah, ini juga bikin stres gitu. Jadi sudah tidak usah pakai standar sempurna. Anak sudah mau membaca, dia mencoba untuk mengerjakan, dia sudah komunikasi sama gurunya, Bu, aku nggak bisa yang ini, Bu Guru, gitu. Itu sudah cukup. Terus gurunya ngasih begini, ini nggak bisa, gitu, ini begini. Nah, ini sudah sangat luar biasa. Gitu. Nah, semua itu bukan murni kesalahan, sekali lagi ya. Meskipun orang tua sudah sangat disiplin, hati-hati, sudah kasih warning di beberapa hari sebelumnya, tapi anaknya enggak berubah. Berarti anak saya bandel. Enggak, saya bilang. Masing-masing anak punya karakter dan cara dia menyamankan dirinya. Oke, ayah bunda, sedangkan kalau kondisi semacam itu semua, gurunya di rumah ini adalah di rumah masing-masing itu bukan guru-guru yang full time. Kalau di sekolah kan full time tuh, full time, jelas apa ini kurikulumnya dan sebagainya. Tapi kalau di rumah ini enggak, gurunya ini part time. Kalau di sekolah gurunya jelas kompeten ya, di rumah ini gurunya belum tentu kompeten gitu. Apakah kemudian ibu guru, bapak guru yang sudah jadi guru gitu ya, maksudnya yang punya putra-putra di rumah yang daring, apakah beliau-beliau ini sempurna? Enggak juga. Beliau-beliau ini juga mikir gimana muridnya nanti sampai di kompetensi, sehingga kalau ujian mereka juga mampu masuk SMP, ujian mereka mampu menyelesaikan, minimal dia tahu, anak-anak itu tahu ilmunya gitu. Nah, yang semacam itu. Nah, ini belum tentu di rumah ini ada yang kompeten, belum tentu. Apalagi yang kita mungkin memang tidak ada sangkut pautnya aktivitas atau profesinya dengan
pendidikan. Begitu. Jadi memang berat ketika gurunya itu kita orang tua yang harus bekerja jadi karyawan, pegawai di mana. Kemudian belum tuntutan yang berat-berat di jalan, di rumah tangga, belum lagi tugas-tugas kecil di rumah tangga kalau nggak diselesaikan ya nggak bisa. Lah ini juga jadi bagian yang luar biasa. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke solusinya ya. Transisi dan solusinya. Ayah Bunda, orang tua itu, kita jadi orang tua, itu akan bahagia jika melihat anaknya bahagia. Gitu. Bahkan milih kita ngalah, menahan diri ketika anaknya udahlah, mending kalian senang gitu ya. Orang tua akan berkorban apa saja asal anak-anaknya bahagia. Senang gitu. Apalagi kalau kita tuh, kalau ibu-ibu yang paling sederhana deh, masakannya habis di dahar ayah sama anak-anak itu ketagihan masaknya, terus ide-ide masaknya banyak. Coba tuh nggak dimakan, masih sisa basi, aduh mutung tuh, kayak gitu. Jadi memang pengorbanannya orang tua luar biasa. Lah anak sendiri itu dia bahagia ketika orang tuanya bahagia, auranya nggak bisa ditebak, nggak bisa dibohongi gitu. Bila ingin anak-anak bahagia, orang tuanya terlebih dahulu harus bahagia, karena itu respon yang luar biasa. Bapak Ibu, penelitian yang dilakukan selama berpuluh-puluh tahun, tapi itu sampai terjadi perbaikan teori di beberapa negara, bahwa satu genggam daging anak-anak itu tersimpan banyak ribuan sinyal. Jadi kadang dia tahu bapak ibunya selingkuh, dia tahu bapak ibunya curang, tapi dia tidak bisa membahasakan, karena itu munculnya hanya instingtif yang di bawah sadar tidak bisa terungkapkan. Sama ketika bapak ibunya bahagia, bahwa sampaikan kalau yang saya lakukan, hari ini ada fikih, ada tematik, kemudian ada matematika gitu. Terus mau dikerjain yang mana dulu? Seperti itu. Kalau memang saya terlanjur siang atau sore saya pulang. Seperti itu. Biasanya mereka akan ngerjakan yang sulit dulu atau yang senang dulu begitu. Udahlah. Memang kuota ini tidak bisa dirubah. Ngaruh juga nih yang bagian yang selanjutnya adalah perbedaan otak laki dan perempuan. Bapak dan ibu berperanlah sesuai dengan perannya dalam konteks Islam ya, atau konteks masyarakat itu. Ayah itu memang diciptakan sama Allah sebagai khalifah. Bahkan Eli Risman itu sempat diwawancarai di acaranya Karni Ilyas ya, atau apa tuh. Ayah pulang ya gitu. Perankan peran kamu Anda sebagai seorang ayah yang mendengarkan, yang memimpin, yang menyelesaikan, kewibawaan, kebijaksanaan itu terpancar sehingga anak-anak merasakan, di istri juga merasakan perlindungan. Ibu-ibu juga pulang Bu gitu, pulang itu maksudnya tepat waktu dan sebagainya sih, saya pikir kita juga seperti itu ya. Kemudian pulang itu maksudnya tidak hanya jasadnya saja yang pulang, tapi pulanglah semua karakter yang kita punya. Karena kita tidak bisa menyerahkan anak-anak pada gurunya saja pada saat mereka masuk, apalagi di rumah begitu. Semacam itu. Jadi ini adalah bagian yang tidak bisa kita pungkiri, laki dan perempuan otaknya berbeda. Contohnya begini. Kalau ayah bunda sering ada dari Aisyah Dahlan ya. Itu sering banget tuh dia menceritakan tentang perbedaan-perbedaan otak dan tipe anak-anak. Laki-laki Allah ciptakan otak depannya atau frontalis depannya itu adalah logika. Allah ciptakan memang semacam itu. Saya bilang laki-laki usia stabil ya, usia yang stabil seperti ayah suami-suami kita ya. Kemudian kalau perempuan, otak depannya adalah emosi positif dan negatif. Jadi marah-marahnya ibu, habis marah nangis. kata bapaknya orang konsisten, menesung ngamuk, baru nangis begitu ya. Padahal emang begitu, nggak tega balik ya. Habis itu diingat-ingat sampai besok, kenapa aku kemarin begini gitu. Kalau laki-laki tidak. Yang kedua, laki-laki itu ketika dia berpikir menggunakan salah satu otaknya, salah satu belahan otaknya, maaf. Ketika dia menggunakan sebelah kiri, maka yang muncul adalah analisa, kemudian deep analisis ya, kemudian simbol-simbol dan simbol-simbol numerik, angka-angka dan sebagainya, itu yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan lebih ke imajinasi, dibikin santai, it's okay begitu.
Perempuan tidak bisa begitu. Perempuan, kita yang perempuan menjalankan semua aktivitas, kita cenderung menggunakan dua belah otaknya. Jadi cenderung lebih cepat capek, kemudian terlalu banyak pertimbangan. Sehingga ketika sama-sama punya anak perempuan dan laki-laki atau ayah dan ibu dulu waktu manten baru, terus honeymoon atau tidak kemana begitu ya, jangan punya anak, nggak punya anak deh, belum punya anak aja. Maka suami cukup bawa kolor 3 atau 2, celana panjangnya 1 sama yang dipakai 2, terus kaos oblongnya 2, kaosnya sudah tumpuk aja, blok. Perempuan nggak bisa begitu. Beberapa hari udah pikir besok bawa apa ya, plastiknya pakai apa ya, terus ini gimana caranya supaya sampai tempat masih nggak basi. Oh itu aja pikirannya. Belum baju dalam sama luar dihitung tuh gitu ya. Ya, halo. Halo Bunda. Ya, halo. Mengingat sudah ini sudah jam 2:10. Okay. Apakah materinya masih banyak atau cukup 5 menit ya? Saya tambah 5 menit lagi. Oke? Okay? Oh iya. Oke, terima kasih Bunda Win, saya diingatkan. Bunda. Oke, selanjutnya adalah komunikasi orang tua dengan guru. Bapak Ibu, penggunaan komunikasi bisa macam-macam ya, panjenengan masih bisa pakai WA, masih bisa ketemu, masih bisa apa saja. Karena bagaimanapun pengendalian perilaku emosi anak-anak, kita juga termasuk kita, itu berawal dan bisa diselesaikan dengan komunikasi di antara guru dan orang tua. Karena kita nggak bisa sendirian, kita betul-betul butuh guru. Semacam itu. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan? Pertama adalah terima emosi anak-anak. Selain kita komunikasi dengan gurunya, lakukan komunikasi, sebutkan kebaikan dan kekurangan anak-anak deh. Karena guru juga manusia. Kalau dengar negatifnya terus, nanti gurunya juga jadi kebawa negatif. Dia juga manusia yang berusaha untuk positif ketika ngasih nilai, itu berusaha untuk betul-betul logis ya, rasional. Dan kita sebagai orang tua juga harus hati-hati ketika menyampaikan supaya balance, bukan untuk menutupi sesuatu yang lain itu. 1, terima emosi anak dan berikan tanggapan emosional yang positif. Jadi ketika anak-anak enggak ini alasan macam-macam, dia sampaikan itu dengan tanggapan positif. Kita kadang perlu kok pakai nada tinggi, tapi jangan keterusan. Kadang kata, kenapa sih tadi Bunda gitu? Gini loh, kamu tuh udah kelas 6 gitu. Saya ngalami yang kelas 3 untuk kelas 3 kemarin itu sempat beberapa saat nggak ngerjakan, itu sempat juga. Ajak anak bicara dengan perasaan mereka, bukan hanya sekedar bapak maunya, tuh, ayah maunya, mama nggak suka kamu, itu nggak bisa. Ajak bicara anak-anak bukan karena kita nggak suka atau maunya kita, tetapi apa sih sebenarnya? Kenapa kok pelajaran fikih kamu nggak mau? Kenapa kok ketika giliran IPA kamu nggak suka? Nggak gitu. Ini perlu lagi. Kemudian sentuh bagian dada anak-anak ketika dia mulai jenuh atau sedih ya. Bahkan ketika senang, sampaikan, kamu senang ya gitu dengan pelajaran ini, kamu nggak suka ya gitu. Kemudian tenangkan anak-anak, menenangkan diri mereka. Tenangkannya dengan cara iya, ngerti, kamu capek toh, udah sekarang selesaikan itu, kamu habis itu mau boleh tuh bikin apa gitu sama kakak gitu, bikin pizza. Sekarang kan tepung-tepung pizza di mana-mana ya. Kemudian anak-anak juga mendengarkan dan berbicara dengan cara yang bernegosiasi. Ajari anak-anak kita dengan cara negosiasi. Aku nggak mau begini, kalau nggak mau kira-kira kamu bisa naik kelas. Kalau gitu siapa yang bikin naik kelas? Bukan gurumu, bukan ayah sama mama gitu, papa sama mama, tapi kamu sendiri. Negosiasi. Kemudian ayah bunda yang terakhir adalah gaya belajar. Gaya belajar ini ada visual, auditory, dan kinestetik. Nanti panjenengan akan saya share materinya. Itu nanti monggo di apa sih cara belajar? Oh, anak saya dia cenderung kalau melakukan sesuatu, menyelesaikan sesuatu itu dengan cara melihat. Maka caranya bagaimana belajar dengan kondisi pandemi kayak begini? Itu sudah saya share. Kemudian kalau auditory, dia suka mendengar, apa yang bisa kita lakukan? Membaca interaktif, apa-apa gitu, dia cenderung ngoceh ya, jadi telinganya emang dengar. Kinestetik, dia dengan cara bergerak. Jangan minta anak-anak kinestetik dengan cara duduk, diam, sesuai dengan kemauan kita. Enggak bisa.
Nanti kita persani sendiri. Yang terakhir Bapak Ibu, satu, kuatkan kecintaan dan rasa cinta Bapak Ibu, pasangan suami istri. Keluarga, kalau di sana ada Mbah, Putri, Mbah Kakung, Om, Tante, ya suasana rumah harus sangat nyaman, karena itu sangat ngaruh pada stresnya anak. Kemudian anak dan ortu sendiri, kualitasnya bukan kuantitas ketemunya. Ditungguin terus, tapi anak dimarah terus. Ditungguin terus sih, tapi nggak digagas karena ibunya lebih sibuk dengan jualan online-nya. Nah, itu beda lagi deh. Anak dan lingkungan, termasuk dengan guru dan teman sekolah, itu bagian dari yang harus kita kendalikan dari mulai verbal, bahasa, non-verbal, mulai mendelik gitu ya, atau tangan-tangan yang mulai mengepal dan sebagainya, dan lakukan dengan sentuhan-sentuhan yang baik. Kemudian pilih bahasa, nada bahasa, juga perilaku ya, karena itu akan terekam sama anak-anak. Semacam itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya tunggu Bapak Ibu untuk diskusi dengan saya. Monggo saya kembalikan ke Bunda Win. Monggo Bunda, saya ulangi mungkin pertanyaannya, apakah tidak masalah diterapkan kepada anak usia 6 tahun gitu, ketika panjenengan itu udahlah terserah saja mau dikerjain atau tidak, tapi orang tua panjenengan dan suami itu berusaha mengarahkan gitu deh. Betul begitu Bunda Septi? Iya. Kurang enggak begitu, maaf. Gini. Nah, lakukanlah apa seperti perintahnya, tapi ketika intinya. Halo, Bunda Septi. Bunda Septi, mohon maaf, suaranya masih putus-putus. Mungkin bisa dibantu dengan diketik di chat untuk pertanyaannya untuk Bunda Septi. Ya. Oke. Kita beralih ke yang lain dulu ya Bunda Win. Bunda Septi, mic-nya bisa dimatikan dulu, kemudian bisa diketikkan pertanyaannya di kolom chat. Ya, sambil menunggu Bunda Septi untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat, kepada bunda-bunda yang lain, monggo bisa bertanya atau bisa sharing di sini untuk sama-sama belajar. Ya, mumpung ada Bunda Lia di tengah-tengah kita. Monggo. Bunda Erma, mungkin ada pertanyaan? Ayah Bunda, pernahkah mengalami masa-masa yang ada sudahlah terserah itu, atau cenderung kemudian memilih untuk mengerjakan pekerjaan anak-anak? Ini adalah bagian yang mungkin bisa didiskusikan ya, karena bagaimanapun anak-anak ini juga ngalami hal yang sama. Bisa jadi nanti beberapa sekolah kan ada yang model S2, S3 nanti. Jangan berpikir bahwa mungkin nggak usah aku sekolah ke luar negeri. Buat saya semuanya sangat mungkin, karena anak-anak punya semangat dan usahanya sendiri-sendiri kalau buat saya. Nah, anak-anak ini nantinya ada beberapa tipe yang sekolah S2, S3 yang di luar negeri, namanya sistemnya adalah metode sistem sandwich. Jadi 3 bulan di luar negeri, 3 bulan di Indonesia, 3 bulan di luar negeri, 3 bulan di Indonesia. Jadi sandwich. Nah, posesinya juga pakai daring sama para profesornya gitu. Sehingga anak-anak ini belajar daringnya mulai sekarang kalau anak-anak kita. Jadi ini sangat-sangat bantu sebenarnya. Nah, ini monggo Ayah Bunda, adakah yang bisa saya bantu untuk karena anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 kita salah langkah, dia akan bosan, dia akan protes, dia akan malas untuk sekolah di usia setelah 10 tahun, terutama laki-laki ya. Karena laki-laki tadi otak depannya kan logika. Kalau emang itu nggak penting buat dia mendingan nggak usah aja. Begitu. Dan dia sudah mulai tinggi, udah punya teman banyak, lah itu udah nggak mau dengerin orang tuanya tuh. Oke, ini udah Bunda Indah. Ada pertanyaannya dari Bunda Septi. Yeah. Ya, Bunda Septi untuk Ananda Ilyas kelas 1 Umar, laki-laki kelas 1. Pertanyaannya adalah, apakah tidak masalah jika kita mengatur sedemikian rupa
tapi kita sebagai orang tua juga saling take and give ke anak. Jadi Bunda Septi ini menerapkan konsekuen jika memang menuntut ke anak. Kita juga memberikan reward. Jadi ada rewardnya seperti itu. Nah, monggo Bunda Lia bisa ditanggapi. Oke. Matur suwun Bunda Septi. Nah, ini jelas Bunda Septi ya. Tadi betul-betul nggak kedenger dikit-dikit. Oke. Luar biasa Bunda Septi dan Ayah. Ada take and give, saling memberi antara anak dan orang tua. Disitulah ada kata belajar bersama. Yang tadi saya sampaikan di atas. Dan di sini ada bukti ada kerjasama. Namanya belajar bersama, jujur atau tidak, orang tua itu kayak ngulang belajar lagi. Bahkan, oh baru tahu kayak gini namanya ini. Oh baru tahu ini seperti ini gitu. Bahkan ada orang tua baru tahu, oh ternyata ini bisa ditanam begini ya caranya. Kalau anak-anak yang sudah kelas 5, kelas 6 itu kan ada tuh IPA. Oh ternyata ini akarnya seperti ini, makanya nggak boleh diginikan gitu. Jadi orang tua tuh belajar dari anaknya sebenarnya. Nah ini sebenarnya take and give-nya di situ. Kami konsekuen jika memang tadi disampaikan sama Bunda Win, jika memang kita menuntut ke anak, kita juga memberikan reward lah, bisa dikatakan begitu ya. Apakah itu salah? Tidak. Nggak salah Bunda Septi. Yang pasti jenengan sama suami continue, konsekuen, konsisten. Ya gitu. Tapi kalau mamahnya bilang udahlah kasihan, papanya bilang enggak, wah itu anaknya tuh ngeliat neneng gitu ya. Ada dua pendapat yang berbeda, itu anaknya sudah main peran tuh gitu. Nah itu. Tapi kalau orang tuanya sudah sepakat, itu sudah sangat luar biasa. Nah, mengaturnya pakai nego. Tapi karena ini anak masih usia 6 tahun, itu diajar negosiasi saja. Kalau misalnya, Dek, maaf ya, ini sudah waktunya. Dek, sebentar lagi ya, 10 menit lagi kita kerjain ya. Bukan begini. Sudah, sekarang diambil tuh bukunya diambil. Sekarang dikerjakan, bukan begitu. Tapi 5 menit lagi ya, selesaikan. 5 menit lagi ya, kita mulai daring. Kerjain portofolionya ya, gitu. Jadi dikasih warning duluan. Sama kayak kita, Bapak Ibu, Ayah Bunda, ketika nonton sinetron, yang suka sinetron, yang suka drakor, yang suka apalah ya, mungkin ada yang lebih suka baca novel, atau yang apa saja, kesukaan dilakukan, atau ngutak-ngatik komputer, ngutak-ngatik motor, mobil, tahu-tahu dihentikan dengan, saya nggak usah aja sekarang, gitu, rasanya gelonya minta ampun. Bahkan ada rasa yang nggak nyaman di anak-anak, kita juga sama. Maka kita perlu sekalipun lagi bersihin mobil atau motor, sampaikan, Papa 5 menit lagi kita berangkat ya, itu cukup itu. Memberikan ruang untuk kesempatan-kesempatan yang positif. Anak-anak juga begitu. Terima kasih Bunda Septi, itu sudah bagus. Hanya memang anak usia 6 tahun sudah bisa diajak untuk negosiasi. Itu ya Bunda. Dan rewardnya jangan selalu barang. Cukup bisa dipeluk, bilang terima kasih, cium kuningnya, makasih ya, kamu jadi anak Bunda, anak Papa dan Mama yang luar biasa. Nah, gitu. Terima kasih Bunda Win. Ya, terima kasih Bunda Lia. Jadi itu tadi ya, kompak antara orang tua, kemudian kita juga konsekuen dan konsisten. Jadi sudah boleh ya Bunda, nggak masalah, asalkan dengan caranya itu tadi. Baik Bunda, ada pertanyaan yang kedua dari Bunda Erma. Bunda Erma ini putranya kelas berapa ya? Oh, ada kelas 1 sama kelas 3 kayaknya. Nah, jadi kata Bunda Erma, jangankan ngerjain tugas, sama guru aja kadang lupa. Maka gimana caranya ya, biar kita tetap bisa memotivasi anak-anak dengan jarak jauh. Nah, kurang lebih seperti itu Bunda. Jadi, jangan mau ngerjain tugas sama wajah gurunya aja mungkin lupa Bunda. Saking lamanya tidak bertemu. Iya, Bunda Erma ini putranya kelas 1 dan kelas 3, Ge? Iya, kelas 1, kelas 3 laki-laki semua. Oke. Iya. Nggak tahu kenapa anak-anak seringkali muncul ditanyain, lah gurumu tuh yang ini apa yang ini? Nggak tahu. Loh, yang ngajar kamu matematika kemarin, nggak tahu gitu. Itu anak-anak memang di usia SD sampai telepon karena ya. Bunda Lia. Ya. Maaf, ini ada tambahan. Jadi dari sudut pandang guru. Oh, dari sudut pandang guru. Guru bisa memotivasi anak agar mereka mengerjakan tugas karena memang
untuk masa sekarang kan memang pertemuan dengan anak bisa dibilang minim sekali ya. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan dari sudut pandang guru, Bunda. Oke, siap. J. Bunda Erma dan ayah bunda semuanya ternyata ya terbukti ini ya, gurunya juga bingung loh. Nggak cuma kita orang tua, nggak cuma anak-anak, tapi memang bingung. Ya karena ada corona ini, masa Allah luar biasa, artis kita nggak selesai-selesai tuh manggung ya. Ayah bunda, kalau memang dari sudut guru, apa yang bisa dilakukan guru? Saya melihat apa yang dilakukan Mim Kateguan itu sudah bagus ya. Panjenengan tidak mematok anak hari itu harus mengumpulkan. Tidak mematok anak untuk, ada beberapa hal yang jenengan lakukan di hari itu dikumpulkan sampai jam 12 malam atau jam 10 malam, itu boleh. Jadi anak-anak yang kelas-kelas atas atau yang kelas 1 sampai kelas 3, 1-2 kali dilakukan begitu boleh. Tapi setahu saya dikumpulkannya minggu depan, masih minggu depan gitu. Ini adalah bagian yang positif sebenarnya, sehingga orang tua tidak ngedrop tertekan harus hari itu. Cuman negatifnya ya itu, anak-anak jadi nanti begitu ya. Dan giliran di hari H itu nggak nyampe jamnya untuk mengumpulkan ya gitu. Nah ini saya kejadian 2 kali kelas 6 ini, yang kelas 6 2 kali mengumpulkan portofolio tidak pada jamnya, karena dia di jam itu masih ngerjakan tugas dan saya biarkan. Dan saya komunikasi untuk ke gurunya, saya sampaikan semacam itu dan alhamdulillah gurunya care. Nah ini kalau dari sudut guru bagaimana? Panjenengan semua saya lihat jenengan sudah lakukan yang per kelas, kemudian ada beberapa yang home visit, kemudian support gitu ya. Saya yakin jenengan itu juga Batak gitu. Aslinya guru-guru itu juga Batak. Batak itu apa sih ya, bahasa Jawa-nya Batak. Prihatin lah ya gitu. Ketika ada beberapa anak tidak mengumpulkan, beberapa anak ini saya mau ngasih nilai apa, mau dikasih nilai gimana begitu. Dan itu yang saya sampaikan kepada anak-anak saya. Jadi kalau kita sebagai guru, nah saya lihat teman-teman sudah luar biasa begitu. Hanya memang kalau dunia anak-anak ya diulang lagi begitu. Dan yang parahnya ini kami orang tua itu seringkali kayak misalnya saya Senin Selasa kemarin ada akreditasi PG PAUD ya, di prodi kami di PAUD UMS ini ada akreditasi. Alhamdulillah hari ini tadi pengumuman dapat A. Alhamdulillah nilainya A akreditasinya. Pada saat Senin Selasa kemarin pada saat akreditasi itu pakai online visual. Jadinya aduh Masya Allah. Yang saya lakukan karena saya harus standby, saya harus menyelesaikan beberapa hal. Daring hari itu 3 pelajaran, berikutnya Senin Selasa itu ada 3 pelajaran lagi, belum lagi tahfidnya. Kemudian malam sebelum jam 22, jam 10 kami harus laporan ibadah anak-anak sehari. Itu lewat semua, saya nggak sanggup sama sekali. Dan itu saya pilih lakukan itu daripada saya marah sama anak-anak. Benar-benar saya nggak buka sama sekali. Saya buka tuh baca nggak connect di otak saya. Ini saya baca apa gitu. Dan yang saya lakukan baru hari kemarin saya sampaikan ke baru hari Kemisnya atau Jumatnya saya sampaikan ke gurunya, saya kondisi sedang ketasi, saya minta maaf. Malah saya tahu-tahu di hari Selasa siang itu gurunya ngantar portofolionya yang kelas 6 tuh ke sini. Jadi ini di luar kemampuan, tapi perlu dikomunikasikan orang tua ya. Kita sebagai orang tua ya bunda perlu mengkomunikasikan, karena guru-guru bukan dukun ya, bukan Tuhan yang tahu kondisi kita masing-masing di rumah. Jadi perlu dikomunikasikan. Yang kita jadi guru ya berusaha untuk mencari tahu kenapa ada apa dengan cara saya sudah tahu, saya sudah yakin panjenengan sudah japri gitu loh. Makanya saya sampaikan lakukan itu saja untuk konsisten, dan kadang-kadang memang nggak bisa jangan dimasukkan ke hati. Udah aja dilakoni, nggak bisa juga, karena jadi guru tuh pakai hati. Coba guru-guru, halo bapak ibu guru, panjenengan lakukan ngajar atau daring atau membuat materi dan sebagainya, nggak pakai hati, please deh, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi pakai hati ya bunda? Iya, kalau nggak pakai hati nggak bisa. Betul, karena kompetensi yang tertulis di Diknas untuk anak MI dan SD itu kompetensinya banyak sekali. Masya Allah, benar-benar bisa misahkan antara orang tua sama gurunya, bisa misahkan antara orang tua sama anaknya.
Jenengan guru sudah mengemas itu. Hanya saja seringkali guru-guru sering mohon maaf, mungkin ada yang pekewo kemarin udah di WA, ini saya mau japri lagi nggak enak, mungkin ada yang seperti itu gitu. Nah ini yang mungkin kesepakatan dengan orang tua, monggo ayah bunda, gimana kesepakatannya dengan guru, bilang saja, Bu, Pak, kalau ada apa-apa tolong ya dijapri, siapa tahu saya tidak kepikiran untuk membaca itu, atau saya baca tapi nggak kepikiran masuk ke otak saya, jadi saya lupa gitu ya. Kadang nggak lupa sih, bukan nggak connect, tapi baca pada saat di kantor, setelah pulang lupa. Itu kejadian tuh di mana-mana orang tua bekerja ya. Nah ini juga perlu dikomunikasikan sehingga ketika guru itu mau WA lagi itu tidak merasa bersalah, nggak takut salah gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, gitu ya Bunda. Dan bagaimana memotivasinya selama ini sudah betul. Dari orang tua di Japri, Bapak Ibu mohon maaf, inilah guru-guru kita, antara kalau di grup nggak respon, diam, anaknya nggak ngumpulin, makanya pasti di Japri gitu. Itu bukan karena mengejar-ngejar gitu, tapi memang kepingin ketika memberikan nilai, ya memberikan nilai tidak subjektif, ya. Jadi dikomunikasi tadi ya? Ya, dikomunikasikan, kesepakatan, ya. Mungkin ketika ada hal yang kurang pas bisa kita bangun lagi kesepakatannya. Dan satu lagi yang saya catat tadi, hati. Jadi kalau saya pernah dengar apa yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati juga. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Oke, so sweet banget Bu Dawin, silakan. Ya. Baik, Ayah Bunda, apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah tidak ada ya. Ya, sepertinya sudah cukup jelas, banyak sekali materi yang Bunda Lia bagi dari ini. Kalaupun misalnya sudah dapat, bisa menjadi semacam merefresh kembali. Bunda Lia, halo? Ya, halo. Sebelum kita tutup acaranya, mungkin ada 1-2 kata sebagai penutup Bunda untuk menguatkan ayah Bunda yang sekarang mungkin sudah sampai di tahap yang bisa dikatakan jenuh, bisa dikatakan sudah apa ya? Ya itu tadi, sudah terasa di titik jenuh. Jadi bagaimana untuk membangkitkan lagi semangatnya anak-anak baik itu di rumah sambil menunggu kapan waktu masuk ke sekolah. Mungkin Bunda Lia bisa memberikan sedikit penutup sebelum kita tutup acara di sore hari ini. Baik, terima kasih Bunda Win dan Ayah Bunda semuanya, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Ada satu cerita yang akan saya tutup ini. Ada seorang pemuda, ada satu syekh. Dulu kan kalau syekh, kalau sekarang masih itu kiai-kiai NU, kemudian ulama-ulama Salafi ya, Masya Allah beliau-beliau ini seringkali di rumahnya tuh ada beberapa yang ngenger, bahasa Jawa dulu orang lama tuh ngenger namanya. Jadi ada yang datang memang nginap di rumahnya, dia yang nginap ya. Nah ada salah satu syekh yang Allahu Akbar, Masya Allah, beliau ini juga imam besar di Masjidil Haram, kemudian rumahnya itu dilubang, dibor lah kalau sekarang, dilubang oleh tetangganya karena temboknya jadi satu, dibor pas itu di ruang makan. Kemudian dia melihat, karena dasar itu tetangga emang nggak suka ya sama syekh ini. Kemudian dia melihat makanan, kalau kita ayam kali ya, satu daging ini dikeratnya, dimakannya, kemudian sisanya diberikan kepada salah satu anak di antara mereka ini. Kemudian si tetangga ini kemudian menghubungi ayah si anak tersebut. Dia mengatakan kepada si ayah bahwa kamu ngerti nggak, anakmu itu diperlakukan tidak baik. Begitu. Kenapa, kata si ayahnya? Jadi ulama ini, si saya ini makan itu nggak banyak dagingnya. Lah, sisanya dia baru dikasihkan ke anakmu untuk jadi lauk, begitu. Mana orang tua yang rela anaknya makan sisa, gitu ya. Sedangkan gurunya makannya utuh. Begitu. Dan teman-teman yang lain juga makan utuh, kenapa anak saya makan sisa? Akhirnya si ayah ini tadi datang ke syekh itu, ketok-ketok pintu.
Dia datang dengan cara yang marah. Dia bilang kepada Syekh ini, wahai Syekh, saya mau ngambil anak saya bawa pulang. Saya tidak rela anak saya diperlakukan seperti itu di sini. Kemudian Syekh itu kemudian memanggil si anak, dan anak itu nangis kan tidak mau pulang. Bujang laki-laki remaja ini ya, pemuda ini tidak mau pulang. Saya ingin belajar ayah, saya ingin di sini, saya ingin soleh. Kemudian kamu taatlah kepada bapak ibumu, kata Syekh ini. Kemudian dia pulang. Dalam perjalanan pulang, si bapak ini nanya, benar nggak sih kamu dikasih makan sisanya kiai gitu, kiai dikasih Syekh gitu kan? Apa kata si anak ini, ayah bunda? Kami semua mendapatkan satu daging utuh. Hanya Syekh ini memang makannya terbatas, dia tidak mau makan apapun itu berlebih. Sehingga gantian, kalau hari ini atau makan kali ini, aku yang dapat separuh, maka makan berikutnya, maka temanku yang dapat separuh. Dan itu terus. Berhentilah si ayah ini, nggak jadi meneruskan kepulangannya. Dia menggandeng tangan anaknya, dibawa pergi lagi pulang ke tempat Syekhnya yang tadi, ayah bunda. Diketok pintu dan dia mengatakan, wahai Syekh, saya minta maaf. Saya salah paham, saya titip anak saya lagi. Apa kata Syekhnya, ayah bunda? Syekhnya bilang, tidak bisa. Kenapa katanya? Karena Allah sudah memutus rahmat ilmu dan berkah ilmu itu untuk anakmu atas perbuatanmu tadi. Jadi, satu hal yang bisa saya sampaikan, di sini adalah kerjasama orang tua dengan guru sangat luar biasa. Bagaimanapun sumber ilmu dan keberkahan ilmu kita dari gurunya. Sekalipun kita mungkin merasa bayar sekolah dan sebagainya, karena itu toh itu kembali ke anak-anak kita ya. Karena kita toh sekarang tidak bisa sanggup untuk ngajari anak kita di rumah. Yang semacam itu bisa saya sampaikan. Yang kedua adalah ayah ibu yang terakhir bisa saya sampaikan, atur nada bicara dan sampaikan dengan cara yang baik. Karena sebenarnya yang kita ajak kerjasama di sekolah, yang kita ajari di rumah, ini adalah generasi melanjutkan sujud dan dakwah kita tentang Islam. Bukan hanya generasi Indonesia saja. Indonesia bisa terkubur, Indonesia bisa berganti karena hutangnya banyak. Supaya nggak bayar hutang itu dikubur, Indonesia itu jadi negara yang baru. Itu nanti hutangnya lunas itu. Secara hukum politik sosial dunia semacam itu. Jadi kalau kita bisa saja berubah nama Indonesia, bisa saja apapun berubah. Tapi penerus sujud, penerus perjuangan dakwah kita. Kenapa panjenengan semua dan saya nyokolahkan di anak-anak di sekolah Islam? Itu adalah karena kita yakin sekolah ini mampu ngasih motivasi agama. Sehingga dua hal itu, keberkahan ilmu dan komunikasi dengan anak tambah hangat, dan kepada guru juga kita punya beberapa hal. Yang lalu biar berlalu, tapi yakinkah ayah ibu bahwa corona itu bisa berlalu dengan hati yang bersih. Karena sebenarnya tidak ada wabah kecuali yang dibawa oleh syaitan. Itu sudah hadisnya sudah jelas. Jadi campur tangan setan memang sudah jelas. Dan keyakinannya memang kita hanya bisa berusaha dan mencoba melakukan terbaik. Ayah ibu terima kasih, itu yang tadi bisa saya sampaikan. Bunda Win, host yang luar biasa, cantik dan Masya Allah membawakannya tanpa lelah. Jangan-jangan tadi sama sekali nggak ngantuk deh, heran. Semacam itu. Dan Bunda Ayah, saya tunggu respon-responnya dan kerjasamanya dengan sekolah yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Lia untuk ilmu yang sudah dibagi hari ini. Betapa penutupnya penuh kisah yang sangat syarat dengan makna. Ayah bunda yang dirahmati Allah, tak terasa acara seminar parenting kita hari ini sudah kita lewati bersama. Walaupun di awal ada kendala, tapi alhamdulillah kita sampai di akhir dengan lancar. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat, menjadikan kita orang tua yang bahagia dalam bersamai anak-anak belajar di rumah. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran ayah bunda.
Mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.